대표님, 대표님이 저를 죽이려고 총을 쐈습니까? Pada saat itu, Ildo, Enam, dan Suster Agnes datang ke rumah sakit. Di sana mereka mengetahui jika Dongju telah diculik. Mereka harus segera menemukan Dongju, namun polisi jangan sampai terlibat. Satu-satunya yang bisa dengan cepat menemukan Dongju adalah besan Enam, yaitu Tuan Yom. Dr. Kang berniat memberitahukan hal ini kepada ketua Cha, tapi Dosu melarangnya, takut mertuanya itu kenapa-napa. Sementara di tempat penyiksaan, Dongju terus-terusan disiksa. Mereka terus mengatakan Dongju hanya berpura-pura dan baru bisa keluar dari tempat ini jika ia mampu menyebutkan paspor Bank Swiss. Namun meskipun mereka terus-terusan menyiksa Dongju hingga ia pingsan pun, Dongju tetap tidak bisa memberikan jawaban yang mereka mau. Tuan Yom yang selama ini mengira Dongju hanya berpura-pura harus menelan kenyataan pahit. Karena menurut anak buahnya, Dongju sepertinya benar-benar hilang ingatan. Setelah itu, Enam mengantar Suster Agnes kembali ke gereja. Ternyata Suster Agnes adalah kakak Dongju. Sebelum pergi, Suster Agnes berkata nama Song Hyun adalah nama Dongju sewaktu kecil. Seiring waktu, Dongju mulai melupakan nama tersebut. Sekarang ia berharap Enam bisa menemukan Dongju kembali. Sementara di tempat penyiksaan itu, Dongju tidak sadarkan diri. Para algojo itu panik karena Dongju tidak boleh sampai mati. Tapi ternyata semua itu hanya pura-pura saja karena setelah para algojo itu lengah, Dongju kemudian menyerang mereka semua. Lalu kemudian tiba-tiba datanglah Ildo membantunya. Ildo kemudian membawa Dongju ke rumah ketua Cha, di mana ketua Cha akhirnya tahu jika Dongju telah diculik. Saat Dongju datang, Tuan Yom langsung memeluknya. Rupanya, informasi lokasi penyelamatan diberitahukan oleh Tuan Yom. Ia membuat skenario di mana seharusnya dirinya lah yang diculik karena si penculik menginginkan sandi Bank Swiss miliknya. Ketua Cha bersikeras melaporkan hal ini ke kantor polisi dan membiarkan kejaksaan mengurus hal ini. Hal tersebut membuat Tuan Yom dan Ildo pun langsung menghalangi. Menurut mereka, kejaksaan tidak akan bisa menangani hal seperti ini. Karena, menurut Ildo, ia melihat luka tembak di tubuh Dongju. Dongju pun demikian, setelah memperlihatkan bekas luka tembaknya, ia berpikir sepertinya orang yang menembaknya bisa jadi penegak hukum. Ia tidak mau diselidiki. 전 검찰 조사 원치 않습니다. 이 모든 게 다 의심스럽습니다. Tuan Yom lalu bertepuk tangan atas akting Ildo hari ini, padahal pembunuh Dongju tepat berada di hadapannya. Kerja bagus, tapi memprovokasi Dongju seperti itu bisa membuat ingatannya kembali. Memang bagus untuk dirinya, tapi tidak bagi Ildo. Ildo kemudian membuat kesepakatan dengan Tuan Yom. Ia ingin dana 2 triliun itu setengahnya diberikan kepadanya. Jika tidak, ia berniat menghabisi Dongju agar fakta jika dirinya adalah pembunuh terkubur selama-lamanya. Ia sedikit mengancam Tuan Yom lebih baik mendapatkan setengah ketimbang hilang semuanya. Tuan Yom lantas tertawa mendengarnya. Menurutnya, Ildo benar-benar sudah kelewatan. Tapi jika Ildo ingin imbalan, seharusnya cari cara bagaimana rekening itu bisa kembali kepadanya. Malam itu, Dongju diminta untuk tidur di rumah ketua Cha demi keselamatannya. Sebelum tidur, sekretaris Gong datang membawakan bubur dan segelas telur. Dulu Dongju sering minum telur bersama ketua Cha. Siapa tahu hal-hal kecil seperti ini bisa membuat Dongju ingat kembali. Dongju lalu bertanya kepada sekretaris Gong, mengapa saat ia mengenalkan dirinya bernama Song Hyun, sekretaris Gong terkejut. Sekretaris Gong berkilah jika dirinya tidak terkejut, ia hanya kelelahan. Dongju berkata saat ia hilang ingatan, ia bermimpi pernah mengalami kecelakaan dan seorang wanita memanggil namanya Song Hyun. Makanya ia mengenalkan dirinya sebagai Song Hyun dan satu-satunya orang yang meresponnya hanyalah sekretaris Gong.
Tapi tetap, sekretaris Gong diam dan pergi dari kamar Dongju. Di luar, ia benar-benar terkejut. Apakah selama ini Dokhi sudah menipunya? Karena tidak bisa tidur, Ildo pergi ke ruangannya untuk berlatih. Di sana ia melihat keberadaan Dongju. Dongju berkata, entah mengapa, tempat ini lalu lalang di ingatannya. Apakah karena ia sering berlatih bersama Ildo? Ildo membantah, ini adalah ruangannya. Sementara Dongju ada di bawah sana melihatnya dari luar jendela. Dongju kembali bertanya, apakah orang yang hendak membunuhnya adalah Ildo? Karena sebenarnya ada bayangan ingatan bagaimana Ildo selalu mengarahkan tembakan saat ia tertidur. Ildo berkilah, mungkin karena dulu mereka berdua saling membenci. Makanya kemungkinan saat Dongju bersikeras mencari pembunuhnya, Ildo lah yang selalu Dongju pikirkan. Entah mengapa, Dongju merasa ingatan itu begitu jelas rasanya. Saat Dongju hendak kembali ke kamarnya, Ildo kembali berniat untuk membunuh Dongju. Ia pun mengambil barbelnya dan mengikuti Dongju, namun pada saat itu, istrinya, Dokhi, datang dan mengira suaminya sedang latihan. Keesokan harinya, Dongju dibawa Ildo ke rumah Dr. Kang. Ia ingin Dr. Kang melakukan hipnoterapi atau serangkaian terapi hipnotis untuk kesehatan mental. Siapa tahu setelah itu ingatan Dongju bisa kembali. Saat mengikuti hipnoterapi bersama Dr. Kang, Dongju agak kacau karena ingatannya tumpang tindih. Ildo lalu memberitahukan hal ini kepada Tuan Yom. Menurut Tuan Yom, tindakan Ildo gegabah. Meski ia sama sekali tidak percaya dengan hipnotis. Guho lalu berkata, jika Dongju hilang ingatan akibat trauma atau guncangan yang ia hadapi, apa lebih baik mereka membuat Dongju terguncang lagi agar ingatannya kembali. Perkataan Guho disetujui oleh Tuan Yom, sehingga kemudian Tuan Yom meminta Enam dan bicara dengannya. Singkat cerita, Enam kemudian menjemput Dongju di tempat Dr. Kang. Saat di perjalanan, Dongju melihat tato di lengan Enam, tato yang sama yang ada di lengannya. Apa itu artinya? Dirinya dan Enam pernah menjalin hubungan. Enam dan Suster Agnes janjian bertemu di depan toko bunga. Suster Esther begitu senang akhirnya bisa melihat Dongju, adiknya lagi. Namun, saat Suster Esther menyeberang jalan, tiba-tiba sebuah truk menabrak Suster Esther tepat di depan Dongju. Peristiwa tersebut langsung membuat ingatan Dongju kembali. Semua hal yang membuat dirinya terguncang dari pernikahan Enam dan siapa yang menembaknya teringat jelas di kepala Dongju. Benar kata Guho dan Tuan Yom, Dongju membutuhkan peristiwa yang membuatnya terguncang agar ingatannya kembali. 기억, 덧센 충격으로 그립다 그립다 네가 너무너무 그립다 하루에 하나씩 너를 지워보지만 따스했던 너의 미소와 밤을